teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini saya Fajri selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan latihan 1 khususnya pemahaman matematis untuk mendukung pendalaman teori yang sudah Anda dapatkan di pertemuan lalu. Baik, eh, kita akan mulai dengan soal nomor 1 berikut ini. Diberikan fungsi produksi sama dengan K pangkat 0,5 L pangkat 0,5. Perusahaan akan memproduksi barang sebanyak 40, upah tenaga kerjanya sebesar 18, dan harga modalnya adalah 2. Nah, diminta untuk menentukan kombinasi input yang optimal yang meminimumkan biaya produksi, termasuk apa keputusannya dalam intensitas faktornya. Kemudian biaya minimum yang harus dikeluarkan perusahaan, serta turunkan fungsi biaya minimum jangka pendek dan jangka panjang untuk fungsi produksi tersebut. Oke. Nah, baik. Jadi teman-teman, kita bisa menyusun strategi dengan membangun fungsi produksi jangka pendeknya dulu ya. Fungsi produksi jangka pendek, kalau misalnya kita ambil di sini Q-nya sama dengan K pangkat setengah, L pangkat setengah seperti ini. Ya, untuk 40 misalnya begitu. Ya, atau nanti dulu 40-nya. Misalnya kita tetapkan K-nya sama dengan 100 begitu, maka fungsi produksi jangka pendeknya ya, sotranya adalah 100 pangkat setengah L pangkat setengah seperti ini. Jadi di sotranya adalah 100 pangkat setengah adalah 10 L pangkat setengah atau 10 akar L seperti ini ya, fungsi produksi jangka pendeknya. Nah, misalnya saya tetapkan K-nya 100 tadi ya, K-nya 100. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan kombinasi input optimal. Anda bisa menggunakan Lagrange dan atau Anda bisa menggunakan aturan least cost production yang ada di pembahasan minggu lalu. Jadi kalau menggunakan Lagrange, ya berarti kita punya L sama dengan fungsi C-nya apa? K, L ditambah lambda daripada Q min Q fungsi K, L. Ya. Ini adalah Lagrange-nya, yaitu dengan kalimat meminimumkan biaya subjek to Q. Ini ya. Oke. Nah, berarti saya punya fungsi C-nya, harus kita bangun dulu. C-nya berarti RK plus WL, berarti C-nya sama dengan 2K plus 8. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi biaya jangka pendek, nah berarti Anda substitusikan dulu K-nya tadi. Berarti untuk sementara ini adalah jangka panjang. Ini adalah jangka. Nah, kita bisa substitusikan ke sini, berarti Lagrange sama dengan 2K plus 18L plus lambda, terus di sini 40 ya tadi, 40 min K pangkat setengah, L pangkat setengah. Berarti saya punya K pangkat setengah, L pangkat setengah seperti ini. Ya, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa turunkan doka seperti ini. Berarti saya punya turunkan L terhadap K. Berarti 2, terus kemudian ini tidak ada, terus yang di sini adalah min ya, setengah K pangkat min setengah, L pangkat setengah, ini sama dengan ini. Yang kedua berarti 2L itu sama dengan 18 min setengah K pangkat setengah, L pangkat min setengah. Karena kita turunkan terhadap L. Kita sama dengan 0. Yang terakhir adalah do Lagrange per do lambda. Berarti di sini yang ada di dalam lambda ini berarti kan 40 min K pangkat setengah, L pangkat setengah. Seperti ini. Sama dengan 0 ya.
Nah, ini adalah first order condition-nya. Ya, ini adalah FOC-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan itu semua supaya beres? Maka kita bisa pindah ruaskan ini seperti biasa. Oh ya, lambdanya hilang. Lambdanya masuk ke sini. Oke. Nah, kita keluarkan ini menjadi lambda atau 2 sama dengan setengah K pangkat min setengah L pangkat setengah lambda. Berarti lambdanya ketemu 2 per setengah K pangkat min setengah L pangkat setengah. Kan gitu ya. Lambda yang, lambda yang satunya berarti 18 sama dengan setengah K pangkat setengah L pangkat min setengah lambda. Berarti saya punya lambda sama dengan 18 per K pangkat setengah L pangkat min setengah. Seperti ini ya. Nah, ini adalah lambda sama dengan. Ini lambda kedua, ini lambda pertama. Oke, lambda sama dengan lambda Anda selesaikan, berarti lambda sama dengan lambda. Nah, berarti saya punya tadi adalah 2 per setengah K pangkat min setengah L pangkat setengah sama dengan 18 per setengah K pangkat setengah L pangkat min setengah. Ini bisa Anda coret ya. Nah, ini juga bisa dicoret. Berarti ini pindah ke sana, berpasangan dengan sebelah sini juga boleh. Berarti kita punya K pangkat setengah, L pangkat min setengah, ya. K pangkat min setengah, L pangkat setengah sama dengan 9. Ya, berarti yang sini tinggal 9. Nah, berarti K pangkat setengah dikurangi min setengah, L pangkat min setengah dikurangi setengah sama dengan 9. Berarti saya punya K sama L pangkat min 1, ya kan? Sama dengan 9, berarti K per L sama dengan 9, dan G-nya K sama dengan 9. Nah, fungsi ini itu tidak lain adalah jalur ekspansi. Gitu ya, jalur ekspansi. Nah, berapa intensitas faktornya? K sama dengan 9. K per L sama dengan 9. Ini adalah intensitas faktornya. Jadi jawabannya intensitas faktornya apa? Berarti di sini eh, capital intensif. Karena K per L nilainya lebih besar dari 1. Karena K per L atau K kecil nilainya lebih besar daripada 1. Ya. Nah itu. Kalau nilainya kurang dari 1 berarti labor intensif gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah K sama dengan L, langkah selanjutnya adalah kita harus mensubstitusikannya ke dalam fungsi kita, yaitu fungsi produksi kan gitu kan. Itu berarti kita substitusikan di sini, di sini. Berarti tadi K sama dengan 9L, substitusikan ke I sama dengan K pangkat setengah, L pangkat setengah seperti ini. Berarti kita punya I sama dengan K-nya adalah 9L pangkat setengah, ya. Terus kemudian L pangkat setengah. Oh ya, untuk K-nya tadi sudah ditetapkan ya, 10 kalau 40 dengan 40 sama dengan, nah ini diakarkan ya, berarti akarnya 3, ini L pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Berarti 40 sama dengan 3 L, seperti ini ya. Oke, berarti L-nya sama dengan 40 per 3. Nah, ini adalah jumlah tenaga kerja yang akan kita berdayakan. Nah, berapakah capitalnya? Berarti K sama dengan 9 L. Jadi K sama dengan 40 kali 9 kali 40 per 3. Coret-coret 3, berarti K-nya adalah 120. Berarti kombinasi K dan L-nya, K, L-nya itu tidak lain adalah 120,40 per 3. Jadi kalau nanti mau digambar di Sokonisokan, ya,
Itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini file ini K, berarti nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita hasilkan garisnya, ini titik kombinasinya ada di 120, terus di sini ada ya, itu kan. Oke, jadi itu ya nilai A-nya yang hasilkan kombinasi K, nah, kalau ditarik ke sini kan expansion pad-nya ini. Nah, ini membentuk fungsi expansion pad, yaitu K sama dengan 9L. Dan atau K per L sama dengan 9. Kan, itu kan. Berarti ini intensitas vektor. Ya, nah ini jawabannya untuk soal eh, nomor 1. Nah, kemudian biaya minimum yang harus dikeluarkan perusahaan berapa? Oke, berarti karena tadi ini pertanyaan selanjutnya ya, berarti biaya minimumnya berarti kita punya kita punya C sama dengan RK plus WL, C-nya sama dengan R-nya tadi berapa? R-nya tadi kalau nggak salah 2 ya. R-nya 18 ya, 18K plus 18K atau berapa ya tadi? Saya cek dulu di sini. Oh ya, nah 2K, bukan 18. Sini 2K plus 18 R. Seperti ini ya. Jadi di sini C-nya sama dengan 2, K-nya tadi adalah 120 plus 18, L-nya adalah 40 per 3. Coret-coret ini 6, berarti C-nya adalah 240 plus 6 dikali 40, berarti 240. Berarti tidak lain C-nya adalah 480. Nah, ini adalah besaran biaya yang harus perusahaan keluarkan pada saat dia memproduksi barang sebesar sebanyak. Jadi ini I-nya sama dengan 20 barang yang dihasilkan. Nah, berapa biaya rata-ratanya? Berarti biaya rata-ratanya adalah tidak lain adalah AC sama dengan C per G. Kan, gitu kan. Berarti AC-nya adalah 450 per G-nya adalah 10. Kan, gitu kan. Ya, berarti kita coret-coret dibagi 4 itu 24. Nah, ini adalah biaya rata-rata per unitnya. Nah, yang ditanyakan berikutnya lagi adalah menarik ini. Yang ditanyakan lagi adalah eh, eh, tentukan fungsi biaya minimum jangka pendek dan jangka panjang untuk fungsi produksi tersebut. Oke, jangka pendek dulu ya, karena tadi kita menetapkan K-nya itu 100. Jadi tadi barusan kan dalam jangka pendek di sini ya, ternyata ada tambahan informasi dalam jangka pendek itu kita menetapkan capital sebesar 100. Sehingga yang terjadi fungsi produksinya adalah Q sama dengan 10 akar L dan fungsi biayanya berubah dari C sama dengan 2K plus 4L, 18L, sorry, 18L, kita hapus dulu. 18L, ya, oke. Jadi fungsi ininya, fungsi C-nya adalah 2K plus 18L. Berarti saya punya capitalnya kan 2 kali 100 ditambah 18L kan begini ya. Berarti saya punya C sama dengan 200 plus 18L. Nah, 200 ini nanti berubah menjadi apa? Fixed cost. Anda masih ingat itulah ya. Nah, L-nya Anda pindah dari sini. Dari sini Anda pindahkan. Berarti sekarang saya punya Q sama dengan 10 akar L. Berarti kuadratkan kedua ruas. Oke, berarti kita punya Q kuadrat sama dengan 100 L kan gitu ya. Berarti hanya pindah ke bawah, berarti Q kuadrat per 100 sama dengan L. L-nya Anda substitusi ini, berarti C sama dengan 200 ditambah 18. L-nya dibagi dengan Q kuadrat per 100. Jadi C-nya adalah 200 ditambah coret-coret dibagi 2.
Ini 9, yang di sini tinggal 50. Berarti 9 per 50 Q kuadrat. Nah, ini variabel cost-nya. Nah, ini belum jadi variabel cost-nya karena ini masih dalam muatan L. Nah, ini sudah bisa menjadi fixed cost. Ini fixed cost-nya. Oke ya. Nah, itu untuk T-nya. Berarti ini TC-nya. TC-nya adalah 9 per 50 Q kuadrat ditambah 200. Nah, ini untuk yang shortrun TC. Nah, sekarang kita tentukan yang shortrun long run-nya. Long run-nya TC ini. Nah, long run TC saya modifikasi long run TC-nya di long run TC-nya kita di sebelah mana ya? Long run TC-nya ini long run TC-nya di sebelah sini aja. Saya mau tambahkan di sini. Ya. Tadi kita punya C-nya sama dengan 2K plus 18L. Seperti itu ya. Oke. Nah, langkah yang harus Anda tempuh adalah K-nya berapa dan L-nya berapa. Gitu. Nah, berarti K dan L masing-masing bisa Anda substitusikan ke dalam eh, fungsi produksi dulu kan begitu ya. Tadi fungsi produksinya berapa sehingga kita bisa nyatakan itu nanti. Nah, K-nya tadi ketemu, K-nya itu K sama dengan 9L. Nah, berarti kita rubah dulu C-nya menjadi 9L, berarti 2 kali 9L ditambah 18L. Nah, ini untuk yang long run ya, long run analysis. Berarti C-nya sama dengan 2 kali ini berarti 18L ditambah 18L. Seperti ini. Nah, berarti C-nya adalah boleh jadi ini 18L ditambah 18L adalah 36L. Nah, tadi kita punya ini, punya yang di sini tadi, nih, yang atas ini. Sebenarnya kita minjam dari yang Q sama dengan K pangkat setengah, L pangkat setengah. Nah, kita pinjamkannya dari 9L, karena K-nya itu adalah 9L pangkat setengah. Gitu. Dari fungsi K sama dengan ini, dari ini. Kita pinjam ke sini untuk masuk ke sini. Dan ini juga masuk ke sini. L pangkat setengah. Seperti ini berarti nanti akan menjadi Q sama dengan 3L pangkat setengah, L pangkat setengah. Berarti Q-nya sama dengan 3L, maka L-nya sama dengan Q per 3. Kan gitu kan. Jadi tanpa harus mengkuadratkan. Nah, berarti C-nya ini, teman-teman, C-nya ini, C-nya ini tidak lain adalah, tidak lain adalah C sama dengan 36 dikali Q per 3 kan gitu kan. Coret-coret 12. Nah, berarti C-nya adalah 12 Q. Dalam jangka panjang, berarti long run TC-nya adalah 12 per Q. Seperti ini. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan soal nomor 2. Saya harap teman-teman bisa memahami itu pelan-pelan. Meskipun bahan paparan saya ini bisa dibilang sana kemari ke atas dan ke bawah. Kan itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan kepada section selanjutnya. Terima kasih.